Selamat siang pemirsa CNBC Indonesia. Masih dalam rangkaian acara Repnas National Conference and Awarding Night Energi Mandiri Ekonomi Berdikari. Live secara langsung di CNBC Indonesia TV. Kolaborasi pengusaha menuju pertumbuhan ekonomi 8% yang disponsori oleh Jaya Samudra Karunia Gas, PT Gemilang Buana Utama, PT Prima Energi, BRI, The East, Pertamina Gas Negara. Kali ini kita berada di sesi Futurepreneur Talks pertama dan ini adalah sesi forum dan diskusi yang membahas terkait dengan peluang dan juga tantangan dalam pengembangan energi baru dan terbarukan, termasuk berbagai inisiatif hijau yang bisa diterapkan di sektor bisnis. Dan langsung saja kita simak sesi diskusi Futurepreneur Talks yang pertama yang akan dipandu oleh rekan saya, Syafinas Nasyar. Ya, terima kasih dan selamat siang Bapak Ibu dan hadirin sekalian serta pemirsa setia CNBC Indonesia. Saya Syafinas Nasyar yang akan memandu diskusi Futurepreneur Talk sesi pertama dengan tema diskusi Synergizing Law, Investment and Risk Management in Energy Transition Era. Telah hadir bersama saya narasumber dan juga para pembicara hebat. Di sini sudah hadir Bapak Dr. Fahri Bahmid, pakar hukum tata negara. Selanjutnya juga sudah hadir Bapak Profesor Dr. Arif Satria, Rektor IPB University, Bapak Silmi Karim, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Bapak Profesor Dr. Muhammad Ihsan SEMA, Komisaris PT PLN Persero. Terima kasih sudah hadir Bapak-Bapak sekalian dan tadi juga kita sudah dengarkan sama-sama pemaparan yang sudah disampaikan sekilas dari Bapak-Bapak untuk membuka sesi diskusi. Dan sekarang kita sudah memulai sesi diskusi pemirsa, saya akan mulai dengan Pak Fahri Bahmid. Pak Fahri, tadi Pak Fahri bilang bahwa salah satu permasalahan yaitu hyper-regulation. Which is sebenarnya bukan hanya Indonesia yang mengalami masalah ini Pak. Sebenarnya banyak masalah yang, banyak negara yang juga mengalami masalah serupa. Tapi kita concernnya hanya di Indonesia. Dan apa yang Bapak lihat sebenarnya dengan hyper-regulation ini, sebenarnya disebabkan oleh kapasitas dan integritas aparat penegak hukum atau apa? Siapa yang salah dengan adanya hyper-regulation ini Pak? Jika bisa dielaborasi lebih lanjut. Iya, kalau kita pakai teorinya Friedman ya, bahwa hukum itu kan ada 3 aspek yang harus dilihat dan dipotret secara lebih substansial. Yaitu yang pertama adalah struktur hukum, yang kedua adalah substansi, yang ketiga adalah culture. Jadi memang kalau di Indonesia ini kan sangat khas ya. Jadi bukan saja persoalan yang berkaitan dengan infrastruktur hukum itu sendiri yang bermasalah, misalnya struktur hukum, tapi juga lebih disebabkan kepada substansi dan culture gitu kan. Nah sekarang yang menjadi tantangan bagi kita adalah memang setiap saat kita sudah bergerak ke arah perbaikan ke arah itu ya. Saya kira banyak prestasi dan sekaligus juga ada kemajuan dalam sektor pembenahan dan menata sistem hukum kita saat ini sudah berkemajuan. Bahkan sudah hampir sama dengan negara-negara yang cukup tingkat demokratisnya lebih matang dan seterusnya, kita juga sudah melangkah ke arah itu gitu ya. Saya ambil contoh saja seperti yang tadi, bahwa memang ada fenomena bahwa negara-negara yang mengalami satu kondisi hyper-regulation seperti yang tadi, ada di Amerika, kemudian ada juga di Thailand, ada juga di beberapa negara yang lain. Lalu mereka juga mencoba untuk berpikir tentang bagaimana mengatasi tantangan itu. Ya, saya katakan tadi bahwa contoh yang seperti yang kita alami saat ini adalah kita mengadopsi satu sistem atau metodologi dalam rangka untuk mengurai persoalan-persoalan yang memang sangat kredit yang menyangkut dengan penataan sistem hukum kita. Yaitu bagaimana kita mencoba untuk mengadopsi satu metode yang bisa memotong mata rantai, jangan sampai terlalu banyak kita memproduksi undang-undang daripada kita bekerja. Jadi kalau kita di Indonesia ini ada satu pemahaman, ada satu pemikiran bahwa setiap masalah itu kita mencoba untuk mencari obat penyembuhnya itu treatmentnya adalah undang-undang. Jadi setiap ada sektor, ada satu masalah, sektoralnya adalah undang-undang. Itu pemahaman yang sedikit kadang-kadang harus kita rubah. Harus ada semacam kekeliruan dalam memahami masalah bagaimana menata bangsa dan negara ini. Memang undang-undang itu menjadi penting dalam rangka untuk menciptakan kepastian hukum. Tapi sebenarnya yang paling jauh daripada itu adalah memang komitmen kita, aspek moral itu penting. Ya, yang sangat penting dalam rangka untuk mengimplementing soal-soal yang berkaitan dengan norma, kaidah dan seterusnya. Jadi tidak semua soal itu harus dengan undang-undang jawabannya, tapi bagaimana komitmen kita untuk membangun bagaimana
tata kelola pemerintahan yang bersih, yang baik, ya, yang bertanggung jawab dan seterusnya itu menjadi penting. Makanya dalam peraturan perundang-undangan kita, Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan, jadi bukan saja soal kepastian hukum yang harus kita kedepankan, tapi ada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apa itu pemerintahan yang baik? Ada aspek kepastian, ada aspek apalagi namanya proporsionalitas, ada aspek pelayanan dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang sebenarnya saat ini sudah kita lakukan sebenarnya ya. Jadi bukan juga kita tidak maju dalam soal seperti itu, tapi upaya kita, satu ikhtiar konstitusional yang sudah kita lakukan saat ini dengan melakukan berbagai pembaharuan di sektor hukum dan budaya hukum, itu sudah sangat maju saat ini. Jadi saya kira kita optimislah untuk bagaimana membangun bangsa dan negara ke depan, apalagi dalam rangka misalnya untuk memastikan iklim usaha kita, ya, ekosistem ya, bernegara kita, ekosistem berinvestasi kita itu tetap ke arah yang lebih kondusif dalam rangka untuk menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Saya kira demikian. Boleh diberikan satu contoh nyata Pak, apa yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya dalam rangka mengatasi atau memberikan solusi kepada para investor yang menghadapi regulasi yang berubah secara tiba-tiba. Contoh nyata Pak. Ya, saya katakan tadi menarik yang disampaikan ya, sama Pak Silvi tadi itu bagus banget dalam ruangan transit tadi itu bagus. Bahwa bagaimana kira-kira menyikapi soal-soal seperti itu dengan cara untuk memangkas birokrasinya, memangkas aturannya dan seterusnya. Nah, kalau investor itu agak capek sebenarnya kalau berinvestasi dalam satu prosedur yang bertele-tele gitu kan. Pebisnis itu kan tidak mau yang terlalu seperti itu. Pebisnis itu harus kita pastikan kenyamanan mereka dalam berinvestasi, aspek kepastian hukum itu sebagai sesuatu yang utama sebenarnya. Nah, soal politik, soal kondusivitas politik, stabilitas politik dan seterusnya itu saya kira itu aspek ikutan. Yang paling penting itu adalah bagaimana memastikan bahwa berusaha itu dengan kepastian. Nah, kepastian itu jadi kalau satu ketika nanti ya pengambil kebijakan ini harus memahami itu gitu loh, bahwa ada hal-hal yang perlu diterabas, ada hal-hal yang perlu dikesampingkan, harus dikesampingkan. Makanya yang disampaikan Pak Silvi tadi itu benar, bahwa yang paling penting itu mengambil keputusan gitu. Jadi kalau jadi pemimpin atau pengambil keputusan dan kebijakan, jangan kita berpikir nanti kita buat dulu aturannya, kita berpikir dulu nanti mengukur dulu, memitigasi dulu, melakukan satu pendekatan yang bersifat prognosis gitu, untuk memastikan bahwa ini ada risiko atau tidak, itu salah. Yang penting mengambil keputusan dengan ketegasan, ya, bahwa itu telah berangkat dari satu ikhtiar yang sungguh-sungguh, ya, satu ijtihad katakanlah seperti itu yang sungguh-sungguh, maka saya kira harus mengambil keputusan. Nah, soal berkaitan dengan kepastian hukum tadi, ini menjadi satu fenomena yang sebenarnya dari setiap rezim ke rezim itu mengalami hal yang sama. Bahwa aspek yang paling penting adalah persoalan tadi, persoalan berbelit-belitnya birokrasi dan berbelit-belitnya persoalan kepengurusan perizinan dan seterusnya. Nah, ini yang sudah dipraktekkan sebenarnya dalam pemerintahan Pak Jokowi kemarin, ya, dengan cara apa? Ratusan peraturan perundang-undangan itu diamputasi untuk memastikan bahwa memang visi ekonomi kita harus betul-betul kondusif, tidak terganjal dengan soal-soal yang bersifat formalistik dan legalistik. Saya kira itu sudah dimulai kemarin-kemarin itu. Nah, ke depan ini saya kira dengan pemerintahan Presiden terpilih Pak Prabowo, kalau kita membaca Asta Cita itu memang sangat luar biasa ya. Kami pada saat itu juga terlibat dalam penyusunan itu. Dan memang sangat prospektif tentunya. Jadi saya kira ke depan ini jauh lebih kondusif tentunya. Kita mensupport semua hal yang dibutuhkan dan saya kira seluruh infrastruktur hukum yang tersedia untuk itu sudah ada gitu saat ini. Peraturan perundang-undangan yang memang menjadi pijakan untuk nanti melonggarkan kebijakan dan keputusan diambil saya kira telah tersedia, tinggal bagaimana political will dari pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh agenda-agenda strategis itu bisa terlaksana dengan baik dan benar. Saya kira demikian. Tapi jika Bapak diberikan kesempatan untuk memberikan saran kepada rezim berikutnya Prabowo Gibran, apa yang bisa Bapak berikan untuk bisa memastikan bahwa ketidakpastian hukum ke depannya bisa lebih diminimalisir lagi Pak? Saya kira dengan dasar peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, saya kira seperti Undang-Undang 13 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, itu sudah menjadi satu landasan yang kokoh untuk pemerintah itu langsung leading aja. Ya, jadi tidak perlu lagi kita berpikir bahwa bagaimana membenahi aspek hukum yang sebagai satu perangkat, ya, sebagai satu aspek yang sangat legitim dalam rangka untuk memikirkan dan menghasilkan suatu kebijakan negara yang strategis di sektor ekonomi, tapi saat ini sudah bisa langsung berlari sebenarnya. Soal-soal yang berkaitan dengan urusan-urusan tertentu yang sifatnya sektoral, karena memang selama ini juga masalah yang terjadi adalah adanya ego sektoral di kementerian dan lembaga dan seterusnya. Nah, saya kira dengan
visi pemerintahan Pak Prabowo ke depan ini dengan beberapa kementerian yang dicoba dimekarkan ya, ada beberapa kementerian yang mencoba untuk difokuskan ya. Saya kira sudah lebih terfokus gitu. Misalnya kementerian di sektor politik dan hukum itu telah dipisahkan antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan seterusnya. Tujuannya apa? Agar fokus. Terfokus itulah saya kira banyak soal yang sangat konstruktif yang bisa muncul di situ, banyak soal-soal yang sangat efisien yang bisa muncul di situ karena memang kinerja pemerintah ke depan itu sangat terfokus dan terarah tentunya ya. Tidak lagi bias seperti kemarin misalnya sebelum-sebelumnya banyak satu kementerian itu mengurus soal-soal yang sangat gede dan besar ya, dan akhirnya ya tidak fokus pada akhirnya. Nah saya kira ke depan itu sudah mulai di-manage seperti itu. Nah mengenai infrastruktur peraturan perundang-undangan sudah tersedia, tinggal pemerintah berlari saja sebenarnya. Sudah tidak ada lagi soal-soal yang berkaitan dengan itu, kendala-kendala yang sifatnya technicality itu saya kira sudah selesai seperti itu. Demikian. Singkat Pak, sebelum saya berpindah ke Pak Arief, lantas apa Pak yang bisa dilakukan oleh pemerintahan baru Prabowo Gibran untuk bisa memastikan bahwa regulasi ke depannya juga nantinya lebih pro terhadap dunia usaha, tetapi di satu sisi juga tidak meninggalkan ataupun merugikan masyarakat? Ya ini kan apalagi ya mimpi Pak Presiden terpilih Pak Prabowo ini kan konsepnya adalah Zakon Kabinet. Artinya pemerintahan yang dibentuk ke depannya nanti ini insya Allah orang-orang profesional, orang-orang ahli, para teknokratis ataupun politis yang teknokratis. Ya, saya kira banyak harapan besar ya, banyak pikiran-pikiran besar, banyak ekspektasi yang luar biasa yang sebenarnya bisa kita pikulkan kepada mereka nantinya. Dan saya meyakini sungguh bahwa memang ke depan itu demikian ya. Jadi dengan pemahaman, dengan paradigma pemerintahan yang ada saat ini ya, khususnya untuk Pak Prabowo, Presiden terpilih, saya kira banyak soal yang sangat luar biasa nantinya yang bisa diambil, yang bisa dilakukan, terobosan-terobosan penting yang terukur yang sebenarnya bisa dilakukan nantinya. Saya kira ini ke depannya cuma hanya persoalan komitmen dan bagaimana kira-kira political will pemerintah untuk bisa berpihak kepada kepada dunia usaha. Nah, apalagi visi misi Pak Prabowo itu kan lebih banyak berpihak kepada bagaimana ya membangun ekonomi yang kredibel, kapabel dan seterusnya, ekonomi yang luar biasa. Saya kira kami optimis bahwa memang banyak hal positif yang nanti kita dapatkan, banyak lompatan-lompatan besar yang signifikan yang bisa kita dapatkan dalam pemerintahan berikutnya. Demikian. Ya, baik. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Pak Fahri. Baik, terima kasih Pak Fahri. Saya ingin selanjutnya ke Pak Arief. Pak Arief tadi banyak menjabarkan mengenai urgensi transisi energi bersih di pertanian, lalu resiko implementasi dari transisi energi di pertanian, pengembangan bioetanol, lalu juga peran universitas. Saya ingin bedah satu-satu Pak. Karena kita sedang membicarakan tentang hukum, saya ingin tahu dulu bagaimana sejauh ini regulasi yang ada di bidang sektor pertanian ini bisa mendukung agar transisi energi ini bisa lebih cepat terjadi di sektor pertanian, serta regulasi yang ada saat ini juga bisa mendatangkan lebih banyak investasi. Boleh dielaborasi, silahkan Pak. Baik, yang penting kan pertanian di Indonesia sebagian besar masih berbasis pada lahan. Dan lahan itu memang sumber konflik antara energi, pangan dan pakan, dan sampai sekarang belum masih harus dicarikan titik temu, titik keseimbangan di mana kebutuhan semuanya bisa diatasi. Nah, menurut saya hal yang sebenarnya perangkat regulasi sudah cukup ya. Misalnya undang-undang tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, itu adalah instrumen untuk melindungi lahan-lahan agar tidak dikonversi. Problem hari ini kan problem konversi lahan yang sangat-sangat masif, yang ini berdampak pada penurunan produksi pertanian. Nah, persoalan yang krusial adalah bahwa tata ruang menjadi instrumen yang saat ini digunakan oleh pemerintah daerah, baik kabupaten maupun pemerintah provinsi, yang menjadi basis sebagai justifikasi untuk melakukan konversi untuk lahan-lahan irigasi teknis dan sebagainya. Nah inilah yang menurut saya tantangan besar, karena kebutuhan lahan dunia ini saat ini untuk sampai pangan kita tercukupi itu dibutuhkan 5,4 miliar hektar. Ya. Dunia hari ini baru memiliki 5,1 miliar hektar, sehingga diperlukan 300 juta hektar. Nah kalau kita ini berusaha untuk 300 juta hektar, memenuhi pangan dunia, berarti harus membuka 300 juta hektar. Kan satu yang kita lakukan adalah ekstensifikasi, yang kedua adalah memproteksi. Ya. Jadi ketiga adalah intensifikasi, berarti intensifikasi kan produktivitas. Seperti tadi saya sampaikan untuk
untuk gula, ya untuk tebu, bagaimana produktivitas bisa meningkat secara drastis ketika lahan semakin berkurang, mau tidak mau yang harus kita lakukan adalah intensifikasi untuk produktivitas berlipat-lipat agar bisa kebutuhan pangan dan kebutuhan energi dua-duanya bisa terpenuhi. Nah, jadi saya kira isu lahan ini saya kira demikian Mbak, yang regulasinya sudah ada tahun 2009, hanya implementasinya terkendala masalah monitoring terhadap tata ruang di Indonesia. Oleh karena itu kita berharap bahwa pemerintah pusat bisa melakukan pemetaan hasil tata ruang di daerah-daerah. Mana lahan-lahan yang memang sudah potensial untuk pertanian, ya jangan dikonversi. Itu kan bagian dari upaya kita untuk proteksi. Jadi ekstensifikasi, intensifikasi, dan proteksi itu 3 instrumen yang harus kita lakukan. Nah, proteksi itu lagi-lagi masalah keberanian kita, karena dalam undang-undang sendiri ada celah bahwa setiap kabupaten menyisakan 20% untuk lahan pertanian. Jadi seolah-olah kalau dia sudah punya 40% boleh mengkonversi 20%. Nah itu ada pasal yang memang menurut saya perlu direvisi, bahwa dengan ada batas minimum 20% itulah membuat orang menjadi yang punya 50 ya 30 dikonversi aja, toh batasnya 20. Nah padahal mengkonversi 20-30% itu kan something sekali untuk pertanian kita. Lantas jika kita berbicara tentang investasi, kira-kira investasi apa yang diperlukan untuk bisa mendukung transisi energi termasuk di sektor pertanian? Boleh dijelaskan Pak, contohnya apa saja? Nah, menurut saya investasi yang harus dilakukan pertama mau tidak mau soal riset ya. Itu investasi yang paling menurut saya itu satu riset ya. Karena riset kita dananya masih sangat rendah dibandingkan negara-negara lain, dibandingkan Thailand, dibandingkan negara ASEAN kita tergolong masih sangat rendah. Karena riset itu basis untuk apapun Pak, termasuk untuk inovasi, kemudian untuk meningkatkan produktivitas, semua bertumbuh pada riset. Nah ketika riset kita kuat, laboratorium infrastruktur kita kuat, kemudian kedua diikuti dengan mindset yang sangat baik para peneliti, agar risetnya adalah riset yang impactful, fokus pada impact. Fokus pada impact ya tadi, ketika pemerintah sudah mengambil kebijakan strategis bahwa food dan transisi energi menjadi 2 hal yang harus didorong, maka mau tidak mau arah riset harus mengarah ke sana, dan untuk itulah harus duduk bersama antara peneliti dengan kaum pengusaha. Antara market dan akademisi harus duduk bersama untuk mendiskusikan kira-kira tema riset apa yang harus dilakukan. Problem hari ini adalah peneliti merasa paling pintar, ya. Karena apa? Karena dianggap lebih tahu tentang ini. Dunia industri merasa paling pintar juga, jadi titik temunya itu masih belum begitu oke. Oleh karena itu menemukan jembatan antara dunia industri dengan dunia akademisi, ya, peneliti duduk bersama merumuskan riset bareng, kemudian melakukan itulah disitulah sebenarnya kan sudah ada perangkat seperti misalnya pengurangan pajak ya. Tax deduction itu sebenarnya sudah diciptakan agar pengusaha-pengusaha memanfaatkan hasil-hasil riset dari perguruan tinggi. Namun ini juga belum efektif, saya tidak tahu kenapa, ini perlu dievaluasi. Regulasinya sudah ada, tapi lagi-lagi belum efektif untuk bisa mendorong agar dunia usaha benar-benar bisa mengambil hasil-hasil riset perguruan tinggi. Nah kemudian yang ketiga adalah percepatan untuk konteks tadi, misalnya keberanian kita untuk investasi untuk hal-hal baru, untuk teknologi baru. Seperti tadi misalnya aspek biaya material. Saat ini saya sudah berkali-kali ke BUMN, ke kementerian mengatakan bahwa investasi untuk pangan, untuk gula, itu sudah bisa dari limbah sawit. Limbah sawit itu kurang lebih sekitar 15 juta ton per tahun ya, yang bisa dimanfaatkan untuk membuat gula kelas industri yang saat ini kita masih impor. Teknologinya sudah ada. Nah, oleh karena itu keberanian BUMN ataukah swasta untuk berinvestasi untuk teknologi-teknologi baru itulah yang menurut saya ini harus didorong gitu loh. Itu pertama, kalau itu bisa diciptakan, maka gula kita dipenuhi dari byproduct. Dari tandan buah kosong bisa dibuat untuk gula. Artinya apa? Ini byproduct, ini bagian dari circular economy. Ya. Jadi arah riset yang mengarah pada circular economy ini juga harus didesain, diarahkan dan dilaksanakan dengan baik. Ya. Terlepas dari minimnya riset berarti ya Pak ya, kendala terbesar kita berarti riset di pertanian. Jika nantinya investasi banyak, tetapi negara kita apakah siap dengan investasi besar-besaran yang masuk ke sektor pertanian? Kami ingin tahu apakah regulasi di negara kita cukup memadai untuk masifnya investor
masuk ke bidang pertanian. Boleh dijabarkan Pak? Ya kan investasi di bidang pertanian kan tergantung menguntungkan apa tidak. Dan saya yakin kalau kita bicara soal pangan ya insya Allah sangat-sangat menguntungkan ya. Tapi koreksi tadi sebenarnya bukan soal risetnya nggak ada, risetnya sudah banyak untuk produk pertanian. Tapi itu lagi-lagi, ini persoalan hilirisasi, persoalan jembatan. Makanya tadi saya katakan the valley of death. Ada lembah kematian. Lembah kematian itu menggambarkan di mana peran perguruan tinggi luar biasa dalam riset ini, peran industri dalam pengembangan produk, nggak ada jembatan. Nah, kalau itu ada jembatan, maka solusi atas masalah yang ada di pasar itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, oleh karena itu untuk investasi yang mendorong di bidang energi, ya tadi saya kira perlu dimanfaatkan. Satu, diarahkan pada lahan-lahan eks tambang. Nah ini, menurut saya lahan eks tambang itu lahan yang potensi sangat besar, ada jutaan hektar yang saat ini tidak dipakai untuk apa-apa. Jadi perusahaan-perusahaan tambang ketika sudah selesai, exit strateginya harus melakukan reklamasi. Nah ketika reklamasi itu digunakan untuk produk-produk energi, itu akan menjadi solusi. Saya baru kemarin ketemu dengan Bu Nike ya di RUT Pertamina, kerjasama IPB dengan Pertamina saat ini akan diarahkan pada bagaimana bisa meningkatkan produktivitas eks pasca tambang. Itu sebagai sebuah solusi yang baik. Nah kalau perusahaan-perusahaan tambang yang menggunakan itu kemudian melakukan reinvestasi di bidang energi, dengan bioenergi dengan memanfaatkan lahan eks tambang, itu akan menjadi solusi menurut saya. Jadi jangan gunakan lagi lahan-lahan subur kemudian dikonversi untuk tanaman yang sudah ada untuk padi, silakan bisa terus diteruskan dan ekspansinya menurut saya salah satunya adalah daerah eks tambang itu. Jika Anda lihat secara general, apakah kondisi Indonesia sendiri sudah siap untuk transisi energi di bidang pertanian? Saya kira bukan soal siap atau nggak siap, harus siap. Karena ini hal yang paling memungkinkan bisa kita dorong ya melalui untuk energi terbarukan ya, baru dan terbarukan itu salah satunya adalah dalam bidang pertanian. Oleh karena itu kreativitas untuk menghasilkan inovasi-inovasi tadi saya sampaikan tadi, variasi-variasi sekarang bahkan sumbernya bukan lagi dari tadi saya tebu kan, sekarang sudah lagi dari batang sawit juga bisa dimanfaatkan untuk energi. Jadi oleh karena itu sebenarnya opsi untuk membangun sumber-sumber energi itu sangat-sangat banyak ya, dan limbah sawit turunannya itu bisa dipakai untuk energi. Nah ini sekarang tinggal bagaimana membuat roadmap kerangka investasinya seperti apa. Nah sehingga pengusaha-pengusaha muda yang green technopreneur itu bisa tertarik untuk terjun dalam bidang transisi energi yang bagus tersebut. Boleh Pak digambarkan satu negara yang mungkin sudah sukses untuk menjalankan transisi energi di sektor pertanian Pak? Ya Brazil tentu. Ya contohnya. Brazil adalah contoh yang negara yang saya kira sukses melalui etanolnya, bioetanol. Saya kira Brazil negara yang sangat sukses. Nah karena itu memang mau tidak mau saya bertemu dengan Mahathir Mohamad sekitar sebulan lalu ya. Dia pesan sama saya gini, Pak Rektor, yang you harus segera siapkan adalah estate management. Jadi ini pesan yang kenapa industri sawit Malaysia sangat kompetitif di Indonesia. Karena memang dari awal Mahathir sudah menyiapkan estate management. Manajemen untuk perkebunan yang kawasan-kawasan besar. Sehingga sawit Malaysia produktivitas lebih tinggi, karena memang dia sudah dari awal mindset estate management. Nah oleh karena itu menurut saya salah satu hal yang harus dilakukan di Indonesia sekarang adalah bagaimana menyiapkan kemampuan kita dalam estate management ya, sehingga kerangka investasi besar untuk berbagai produk untuk kepentingan bioenergi dan sebagainya itu bisa dilakukan dengan baik dengan prinsip-prinsip manajemen yang efisien dan lebih efektif. Oke, baik, berikan tepuk tangan kepada Pak Arief. Terima kasih Pak Arief atas diskusinya. Saya ingin berpindah ke Pak Silmi. Pak Silmi, saya sempat lihat videonya Pak Silmi tentang keimigrasian nih untuk mendukung investasi di sektor energi. Saya boleh Pak buka dengan pertanyaan mendasar. Apa kira-kira Pak peran keimigrasian dalam mendukung investasi di sektor energi terbarukan? Karena tadi kita juga sedang membicarakan tentang energi terbarukan di Indonesia kira-kira Pak. Kalau secara spesifik tentu tidak ada. Tetapi kita itu sudah ada beberapa layanan yang baru seperti Golden Visa. Jadi kalau energi itu kan biasanya investasinya di atas $50 juta. Ya, kalau di atas $50 juta itu
itu eligible untuk mendapatkan golden visa, baik secara company maupun secara perorangan. Yang company seperti apa? Ya board of director and board of commissioner, ya, atau representatif dari perusahaan induknya. Nah, untuk yang mungkin di bawah itu, ya, mungkin karena baru mulai atau tentunya di sini sektor usahanya bukan yang utama tetapi sebagai pendamping di sektor tersebut, maka kita juga ada layanan visa bisnis untuk 5 tahun, sehingga di situ dia bisa pulang pergi dengan nyaman, dengan enak, beda dengan golden visa yang itu bisa tinggal, bisa bekerja bahkan sampai 10 tahun. Tanpa harus repot urus ITAS, itu langsung mendapatkan 10 tahun di saat yang bersangkutan berinvestasi. Ya. Walaupun awalnya itu hanya komitmen, tetapi kita kasih waktu selama komitmen itu dipenuhi 6 bulan, ya, maka itu akan berlanjut. Jadi hal spesifik itu tidak ada, tetapi secara umum kita ada, bahkan untuk yang juga baru adalah global talent. Misalnya seorang ahli di bidangnya di sektor energi, ya, itu bisa mendapatkan satu golden visa dengan jenis global talent. Seperti yang kita berikan yang pertama untuk Sam Altman, co-founder dari ChatGPT. Itu kan dia dianggap atau telah membuktikan seseorang yang cukup mumpuni di bidang artificial intelligence. Nah, hal itulah yang kemudian kita kembangkan supaya terjadi satu ekosistem SDM unggul yang masuk ke Indonesia dengan mudah, bukan yang bermasalah yang ada di Indonesia. Itu yang saya bisa sampaikan kaitan dengan hubungan antara visa dengan spesifik sektor energi yang tadi ditanyakan. Oke, jadi kalau misalkan kita keunggulan dari golden visa ini apa saja, Pak? Keunggulannya pertama, untuk investor asing khususnya? pastinya visanya langsung 10 tahun. Oke. Kemudian izin tinggalnya langsung 10 tahun. Seorang yang punya visa belum tentu punya izin tinggal bisa lama. Bisa 30 hari, bisa 60 hari, ya seperti halnya kalau kita ke Eropa aja, ya kan ada pembatasan 90 hari atau 60 hari tergantung visanya dapat berapa. Nah ini langsung dapat 10 tahun. Ya. Kemudian dia bisa bekerja secara otomatis. Ya. Artinya apa? Tidak lagi harus repot dengan urusan perizinan. Kemudian yang berikutnya lagi, tentunya kalau udah pegang golden visa, ya, dia akan mendapatkan privilege layanan keimigrasian. Bahkan pengawasan maupun penegakan hukum di imigrasi itu ya akan tentunya lebih baik lah dalam hal seperti itu. Gitu. Nah itu yang saya rasa udah cukup substansial, ya, atas apa yang didapat dengan mudah ketika menjadi investor di Indonesia dengan nilai yang signifikan. Oke. Tapi ada nggak Pak kalau berbicara regulasi imigrasi yang mendukung pelaku usaha asing untuk berinvestasi dalam proyek energi terbarukan yang memang diciptakan khusus Pak? Nggak ada. Nggak ada di ya? Di dunia pun nggak ada. Oh, berarti di Indonesia sendiri belum ada Bukan yang belum, spesifik. nggak akan ada. Nggak akan ada. Nggak akan ada. Nggak akan Aneh. ada. Kalau permohonan izin untuk tenaga kerja asing yang terlibat dalam proyek energi terbarukan? Ya itu silahkan aja, termasuk hal yang biasa kan. Ya kan, maksudnya bukan satu hal yang perlu mendapatkan atensi, itu kan biasa aja. Yang masuk ke Indonesia itu 10 juta lebih, gitu kan. Jadi nggak hanya
sektor energi, mau sektor apapun kita support, gitu, ya kan? Berarti nggak ada yang dikhususkan karena memang ini kita berbicara tentang energi terbarukan, maka dia akan mendapatkan privilege lebih seperti itu, tidak ada ya Pak ya? Masih banyak privilege yang lebih baik di kementerian lain yang akan lebih menarik investor asing, ya kan? Dibandingkan hanya urusan masalah imigrasi yang saya rasa udah cukup progresif diberikan kepada para investor. Tapi untuk spesifik seperti itu, maka nantinya akan juga yang lain minta. Harus, kan gini, aturan itu kan harus berlaku umum gitu kan. Berarti memang tidak ada yang disiapkan khusus untuk para pekerja di sektor energi terbarukan. Lantas apa Pak tantangan yang mungkin dihadapi pelaku usaha terkait regulasi keimigrasian saat ini yang sudah ada Pak? Jika kita berbicara secara umum. Kita udah berikan banyak aturan main yang saya rasa udah cukup baik dan lebih unggul dibandingkan Singapura, Malaysia, ASEAN, bahkan Amerika Serikat sedikit pun, ya sendiri pun. Nah, jadi kita bersaing lah, ya 18 bulan ini terjadi sangat signifikan aturan main yang kita rubah, bahkan ada 200, lebih dari 200 aturan dari undang-undang, PP, Perpres, Permen yang sudah kita lakukan revisi maupun juga baru ya agar aturan main di imigrasi itu mensupport dunia usaha, investasi ya maupun pelintas yang berkualitas. Ya. Nggak ada itu 18 bulan dari undang-undang dan sampai per dirjen lebih dari 200 kita revisi, kita rubah. Berarti sekarang semua serba mudah ya Pak? Sudah dibantu lebih mudah dan lebih efisien untuk para investor? Lebih mudah, lebih enak, tetapi tidak boleh seenaknya. Tapi tidak boleh seenaknya. Baik, terima kasih Pak Silvi. Saya ingin ke Pak Ihsan. Sebelum saya kembali lagi ke pembicara sebelumnya. Pak Ihsan, bagaimana Pak Ihsan dari pandangan Bapak melihat isu kepastian hukum dan juga iklim investasi di tanah air? Ya, argumentasi saya nih, saya nggak bicara sebagai komisaris PLN ya. Nanti saya bawa itu dalam konteks listrik. Pilihan kita sebetulnya Indonesia ini di persimpangan jalan. Kita mau jadi kalau kita ambil negara Amerika Latin sebagai contoh, kita bisa either kita mau jadi Chili. Chili itu negara yang high income countries. Sedikit dari negara berkembang yang nembus middle income trap. Yang satu lagi adalah Venezuela. Ya, Venezuela itu cadangan minyak terbesar di dunia, salah satu negara. Tapi kemudian apa yang terjadi sekarang? Nah, kalau kita bedah baik-baik, apa sih yang menyebabkan dua negara ini? Kuncinya itu memang ada di human resources, yang kedua adalah di kepastian hukum. Jadi Venezuela itu dia waktu dengan revolusinya kemudian nendang para investor, nggak ada lagi orang yang mau mengembangkan investasi. Nah sementara Chili itu sangat kuat waktu dibangunnya dengan membangun institusi. Nah pertanyaannya apakah kita mau menggunakan Chili atau menuju Venezuela. Key-nya itu adalah di kepastian hukum. That's the key. Nggak ada yang mau masuk ke Indonesia kalau seandainya hukumnya berubah. Kalau buat listrik misalnya, kebetulan saya itu dari sejak tahun pulang dulu ada di lingkaran gitu. Saya tahu persis bagaimana proses yang terjadi di PLN. Dulu kita menghadapi persoalannya soal tanah, yang kepastian soal izin tanah susah. Lalu diputusin, oke, kalau kita taking into account itu kan mitigasi risiko. Lalu dijumlahinlah, misalnya dulu kita ada fast track pembangunan pertama itu 10.000 megawatt. Kenapa tiba-tiba muncul 35.000 megawatt? Karena Pak JK waktu itu ngelihat, dia tanya ke saya, berapa persen tingkat keberhasilan fast track pertama? Oh 30%. Oke, kita kalikan 3 deh untuk memastikan supaya suplai listriknya nambah. Nah, lalu dikaliin 3, pasti akan terjadi ekses supply yang sekarang Pak Darmo kebetulan ada di sini, dia harus bayar
puluhan triliun tiap tahun untuk take or pay karena excess supply. Karena itu kan basisnya kalau kita urut-urut dengan baik datangnya dari persoalan tanah yang nggak jelas, yang sehingga menyebabkan karena kan listrik harus ada terus. Bagaimanapun kita harus bangun. Jadi kita trade off antara reliability dengan ongkos, jadi cost-nya itu menjadi sangat besar. Kan setiap reserve dan segala macam itu kan membutuhkan, itu uang mati sebetulnya kalau kita bangun berlebihan. Tadi saya ceritakan take or pay puluhan triliun dan segala kita keluarkan karena persoalan kepastian dalam hal ini soal tanah dan menyebabkan delay dari proyek. Sekali proyek delay karena listrik itu apalagi kalau pembangkit, kalau gas itu cepat. Kalau seperti nuklir mungkin prosesnya bisa puluhan tahun itu loh untuk bisa kita bangun. Itu yang salah satu ekstrim. Jadi kepastian hukum itu bisa mengurangi resiko yang kita peroleh seperti itu. Contohnya begitu banyak. Nah, tapi regulasi itu tetap perlu. Karena regulasi itu kan semacam memberikan proteksi kepada investor. Di lain pihak, regulasi excessive regulation itu juga menciptakan ongkos tambahan bagi si investor. Nah, sekarang caranya bagaimana mencari titik keseimbangan antara kebutuhan akan regulasi dan yang memberikan proteksi kepada investor. Kemudian yang kedua, bagaimana jangan sampai menimbulkan biaya yang berlebihan bagi investor. Nah, kemudian di dalam hukum pun soal predictability. Karena transisi energi itu penuh ketidakpastian. Jadi penuh dengan ketidakpastian, jadi salah satunya adalah untuk mengurangi resiko ketidakpastian di masa datang. Mau nggak mau hukum itu akan memberikan salah satu mitigasinya untuk mengatasi ketidakpastian tersebut. Lantas Pak, jika Bapak melihat sebagai, saya kembalikan Bapak sebagai posisinya sebagai komisaris PLN, apa yang bisa diperbaiki agar iklim investasi saat ini yang sudah baik saat ini bisa lebih baik lagi, khususnya di periode yang akan datang nantinya? Jadi kita sudah punya yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja itu kan waktu didesain sejak awal adalah untuk melihat apa sih hambatan dari regulasi yang nggak make sense supaya bisa jalan. Lalu dikeluarkanlah Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi Undang-Undang Cipta Kerja itu nggak berhenti di situ. Banyak sekali hal-hal yang detail yang harus disinkronkan di dalam peraturan. Nah, sekarang kuncinya itu bagaimana detailnya banyak sekali yang harus kita bereskan untuk supaya yang tadi saya katakan, kita harus memberikan proteksi, yang di lain pihak kita harus memberikan menurunkan ongkos dari regulasi. Nah, Bank Dunia itu dulu ada menerbitkan yang namanya kompetisi doing business antar negara, sekarang mereka keluarkan lagi publikasi, saya lupa namanya, yang baru keluar 2024. Dari data itu yang saya pelajari minggu lalu, saya lihat datanya kayaknya sampai hari ini apa yang dipersepsikan oleh kan survei Bank Dunia itu kan menanyakan lawyer, menanyakan investor, menanyakan apa kita masih belum banyak improvement. Jadi improvement itu datang pertama dari sisi regulasinya sendiri, yang kedua adalah jadi legalnya sendiri, kerangkanya, yang kedua persepsi. Jadi di India itu misalnya dia jago banget menciptakan persepsi. Jadi di persepsi seolah semuanya beres. Tapi kalau kita lihat substansinya juga enggak oke-oke amat. Dan itu juga penting. Dua-dua menciptakan substansi hukumnya harus benar, kemudian persepsinya juga harus benar juga. Tapi devilnya selalu di detail kok. Kunci kita semua kalau kita ingin maju termasuk di pertanian, di energi, di manapun devilnya di detail. Pak Silmi ini membereskan imigrasi, tadi kita bicara kuncinya pasti di detail. Jadi detail kecil-kecil ya, sehingga eksekusinya bisa benar-benar jalan seperti yang direncanakan.
Pak Ihsan, saya ingin fokus ke transisi energi. Kini kita mengikuti tren dunia nih Pak ke transisi energi. Bauran energi baru terbarukan di Indonesia masih rendah, masih di kisaran 13%. Perlu dilakukan para pemangku kepentingan baik pemerintah, pelaku usaha, apa yang kira-kira perlu dilakukan? Ataupun politikus untuk bisa meningkatkan bauran energi. Mungkin saya ingin berbicara lebih spesifik terkait transisi energi dengan Pak Ihsan. Ya tentu komitmen kita berupaya untuk mencapai 23% ya, tapi sekarang masih 13. Belandanya masih jauh banget gitu Yeah. kalau istilah kerennya. Jadi kita harus, tapi kan tantangannya banyak sekali ke sana. Bagaimana? Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita di samping aims ke sana juga harus ada semacam yang namanya transisi ya. Mungkin nggak bisa terlalu hijau benar, misalnya. Kita bisa, kalau misalnya dari Jawa, kalau realistisnya, apa yang kita bisa sumber energi untuk membebaskan Jawa, misalnya emisinya lebih rendah. Nah, kalau kita mengandalkan solar panel dan segala macam, kita akan kompetisi sama Pak Arief itu untuk cari lahan pertanian nggak ada, jadi kita kompetisi dengan lahan. Jadi mungkin bisa saja misalnya wind menurut Pak Darmo cerita ke saya adalah di Cina itu mereka bisa cari, makanya tadi saya sampaikan kita harus melakukan inovasi. Inovasi itu dua kuncinya adalah creativity kemudian sama disiplin. Jadi disiplin itu engineering dan segala macam. Nah kreativitinya apa? Ya, salah satu yang dilakukan di Cina adalah menaikkan tinggi. Jadi yang biasanya berapa meter kemudian dinaikin tinggi sehingga dicari tempat yang anginnya kencang. Jadi sehingga kita bisa menghasilkan energi yang lebih tinggi. Dan detailnya banyak sekali yang harus dilakukan kecil-kecil. Mungkin seperti mini hidro. Di Jawa itu masih bisa potensi yang bisa dicari untuk mini hidro. Tapi lagi-lagi mini hidro kita berhadapan dengan regulasi di tingkat lokal dan ini juga harus diatasi. Jadi koordinasi itu masih menjadi barang mahal di Republik ini dan itu yang harus dibenahi oleh pemerintah yang akan datang. Oke, baik. Sinkronisasi masih menjadi barang mahal. Untuk menutup diskusi kita karena kita masih memiliki kurang lebih 15 menit lagi, saya ingin masing-masing memberikan statement penutup. Jadi kira-kira apa lagi upaya yang bisa dilakukan pemerintah terlepas dari apapun yang sudah disampaikan tadi, yang bisa dilakukan pemerintah yang belum pernah dilakukan sebelumnya untuk menyelaraskan antara hukum, investment dan risk management dalam rangka memasuki transisi energi di bidangnya masing-masing. Saya mulai dari Pak Ihsan terlebih dahulu, lalu ke Pak Silmi, Pak Arief, dan ditutup oleh Pak Bahri. Silahkan Pak Ihsan. Jadi kalau menurut saya yang tadi saya balik lagi, kuncinya tadi kita mengikuti filsafat dari Formula One tadi. Jadi Formula One itu adalah dia nggak mau dia ngambil opportunity, dia harus lari kencang untuk menuju ke finish, dia hitung resikonya dengan baik. Jadi kan yang tadi sensor-sensor itu kan bagian dari melihat resiko yang ada. Jadi mengidentifikasi resiko yang baik, kemudian dia mitigasi dan itu kemudian dilakukan oleh driver. Kira-kira, nah kuncinya itu adalah jalannya harus baik, itu jalannya lebih baik, rintasannya harus benar, itu kan di legalnya. Jadi key-nya itu di sana. Tapi siapa yang harus melakukan itu? Semuanya. Jadi semuanya yang harus melakukan ini bukan hanya pemerintah, tetapi juga semua stakeholder, mau besar maupun kecil. Saya kira itu kunci dari. Jadi sinergi sesama stakeholder itu yang akan menentukan keberhasilan kita untuk mencapai tujuan kita pengurangan emisi net zero emission di masa akan datang. Sinergi stakeholder untuk menuju net zero emission dari Pak Ihsan. Kini kita ke Pak Silmi. Silahkan Pak Silmi. Dari sisi pemerintah kita mesti memberi kepastian
agar investor itu tahu kemana akan melangkah ya, dan juga tentunya mengantisipasi. Nah kemudian dari sisi investor ya, itu hal yang paling penting adalah bagaimana menyikapi suatu keadaan ya, dihitung dengan satu risk management yang baik ya, dan selalu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi agar investasinya itu bisa memberikan return yang baik. Bisa dikatakan agile nggak sih Pak sebagai investor? Karena Kalau kita harus agile bisa itu membaca secara situasi. umum harus agile. Iya. Seorang investor, seorang CEO itu perusahaan itu harus agile. Ya. Itu nggak hanya di sektor migas atau energi, ya, tapi semua sektor. Ya, bahkan pemerintah pun harus agile. Yes. Kalau misalnya kita nggak agile, ya maka kita akan kalah bersaing dengan negara lain yang lebih siap dalam merencanakan, ya, memberikan ruang kepada investor, ya, kemudian juga memberikan kepastian return terhadap investmentnya sehingga bisa melakukan investasi berkelanjutan dan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Silmi. Dari pemerintah memberikan kepastian dan investor harus lebih adaptable dan juga harus lebih agile. Saya mau ke Pak Arief. Bagaimana dari Pak Arief? Baik, Korea Selatan itu sebagai sebuah negara yang awalnya dengan kita startnya sama, sekarang maju luar biasa. Dan hari ini Korea Selatan menegaskan dua tema pembangunan. Satu digital deal, yang kedua adalah green deal. Jadi digital dan green itu adalah dua track yang saat ini dianut oleh Korea Selatan dan apapun investasi, inovasi diarahkan pada dua hal ini. Nah saya kira pemerintah namanya juga harus memilih, harus menentukan sebagai arah pembangunan kita ke depan dan saya sepakat kalau yang dipilih adalah misalnya food security dan energy transition. Jadi transisi energi dan food security itu dua hal yang saya kira harus benar-benar ditegaskan sehingga itu menjadi lokomotif bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Yang terakhir, untuk itu memang butuh inovasi, tadi agility, creativity dan sebagainya. Dan itu modal bagi kita untuk menentukan masa depan. Masa depan tidak bisa diprediksi, tapi Abraham Lincoln mengatakan the best way to predict the future is to create it. Dengan inovasi-inovasi, dengan karya-karya yang produktif. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Arief. Terakhir dari Pak Fahri. Ya, terima kasih. Jadi pameo dalam dunia hukum itu bahwa hukum itu memang tertatih-tatih mengikuti perkembangan dan kecepatan dinamika dalam masyarakat gitu ya. Itu sudah naturnya seperti itu. Makanya dalam berbagai upaya untuk menangkal soal-soal seperti itu banyak terobosan yang secara evolutif, secara teoretik banyak pemikir-pemikir hukum menghasilkan atau mengeluarkan kira-kira jalan keluarnya seperti apa untuk mengantisipasi dan menjawab tantangan masyarakat seperti itu. Nah, dalam peraturan perundang-undangan ini kan seperti yang kita katakan ada mekanisme yang tersedia yaitu ada fast track legislation gitu ya. Jadi untuk memutus mata rantai dan tahapan-tahapan yang panjang, saya harapkan bahwa memang ke depan pemerintah harus memilih jalan itu, bahwa dalam rangka untuk memastikan itu setiap isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi yang membutuhkan penanganan atau membutuhkan satu upaya hukum atau payung hukum, maka sebenarnya bisa dilakukan memotong mata rantai proses pembahasan undang-undang dalam keadaan normal. Jadi memang bisa dilakukan secara luar biasa dengan mekanisme fast track legislation itu. Jadi saya kira itu menjadi pedoman bagi kita sebagai guidance sebagai pemerintah untuk bagaimana memastikan agar sinergi antara soal-soal yang berkaitan dengan ekonomi dan hukum itu bisa berkelindan secara bersama-sama. Saya kira demikian. Baik. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan untuk Pak Fahri, Pak Arief, Pak Silmi dan juga Pak Ihsan. Jika saya boleh berikan kesimpulan bahwa ketidakpastian hukum di Indonesia ini masih menjadi tantangan yang sangat besar bagi investasi dan juga perekonomian dan tentunya perlu pendekatan yang proaktif dari pemerintah untuk bisa mengurangi resiko yang dihadapi oleh para pelaku usaha. Sehingga secara keseluruhan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha dan instansi terkait tentunya menjadi sangat krusial untuk bisa menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Memastikan
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan maksud saya, dan juga untuk bisa memajukan sektor energi baru terbarukan di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang sudah berdiskusi. Terima kasih banyak. Saya Syafinas Nasyar pamit undur diri. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber di depan panggung. Dan acara saya kembalikan lagi kepada Andi Syalini. Terima kasih. Terima kasih Syafinas. Bapak-bapak mohon tetap berada di tempat karena setelah ini akan ada sesi pemberian apresiasi. Untuk itu mohon kesediaannya Bendahara Umum Repnas, Ibu Kenia Mahendra, dan juga Ketua Srikandi Repnas, Ibu Jacqueline Margaret untuk naik ke atas panggung, memberikan sesi apresiasi berupa cenderamata kepada para narasumber kita pada siang hari ini. Bapak-bapak silakan berdiri. Oke. Kami persilakan Bendahara Umum Repnas Ibu Kenia Mahendra nanti akan memberikan cenderamata kepada Bapak Fahri Bahmid dan Bapak Arif Satria. Dilanjutkan Ibu Jacqueline akan memberikan cenderamata kepada Bapak Silmi Karim dan juga Bapak M. Ihsan. Inilah sesi pemberian apresiasi kepada para narasumber yang diserahkan langsung dari Bendahara Umum Repnas Ibu Kenia Mahendra kepada Bapak Fahri Bahmid dan juga Bapak Arif Satria. Dilanjutkan Ibu Jacqueline akan memberikan cenderamata kepada Bapak Silmi Karim dan Bapak M. Ihsan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Selanjutnya sesi foto bersama. Silakan Pak Anggawira bergabung bersama kami untuk berfoto bersama. Oke, Syafinas moderator silakan bergabung juga untuk berfoto bersama. Oke. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, kami persilakan Bapak untuk bergabung berfoto bersama. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya di kesempatan ini, dalam kesempatan yang spesial, akan ada pemberian karikatur kepada Profesor Yusril Iza Mahendra. Dalam kesempatan kali ini akan diberikan dari Ibu Kenia dari Repnas dan akan diwakili oleh Bapak Fahri Bahmid yang merupakan penerus Partai Bulan Bintang. Silakan. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu yang kami hormati. Baiklah Bapak dan juga pemirsa CNBC Indonesia, baru saja diselesaikan Futurepreneur Talk 1 dengan tema Synergizing Law Investment and Risk Management in Energy Transition Era.